bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu tak tahu. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Aprilia dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit DBD. Silakan menyaksikan videonya. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. DBD adalah kependekan dari demam berdarah Dengue atau sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengan yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini umum terjadi di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan beberapa daerah di Afrika. Dari penjelasan tersebut, ini adalah beberapa contoh video tentang DBD. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami fase demam selama 2-7 hari. Kemudian, fase kritis umumnya terjadi antara 3-7 hari sejak gejala DBD muncul. Dalam fase kritis, ada periode ketika demam menurun dan suhu tubuh mendekati normal. Disinilah kita patut waspada karena demam yang turun belum tentu berarti penderita mulai sembuh. Pada hari ke-3 sampai ke-7 sejak muncul demam, penderita yang jumlah trombosit atau sel darah merahnya cenderung menurun dan hematokrit meningkat, sebaiknya dirawat di rumah sakit meski demam sudah mereda. Kemudian, fase pemulihan. Jika tidak terjadi penurunan kondisi, fase pemulihan akan terjadi dalam waktu 48 jam sampai dengan 72 jam setelah demam turun. Penderita akan merasa lebih baik secara keseluruhan. Gejala utama DBD termasuk demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri sendi dan otot, ruam kulit, mual muntah, dan penurunan jumlah trombosit dalam darah. Gejala DBD dapat bervariasi dari ringan hingga berat, dan dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih serius yang dikenal sebagai demam berdarah Dengue atau DBD. Tanda dan gejala apabila terkena DBD diantaranya suhu badan tinggi mencapai 40 derajat, sakit kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, nyeri ulu hati dan mual, muntah, dan munculnya bintik-bintik merah di kulit atau yang kita kenal dengan petekiel. DBD dapat menyebabkan pendarahan, kerusakan organ, dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi dapat berakibat fatal. Pemeriksaan darah adalah metode umum yang digunakan untuk mendiagnosis DBD.
Pengobatan DBD terutama bersifat suportif, yang melibatkan pemberian cairan intravena untuk mencegah dehidrasi, penanganan gejala seperti penurunan demam dan penghilangan rasa sakit, serta perawatan yang tepat untuk komplikasi yang mungkin timbul. Pencegahan DBD melibatkan upaya pengendalian vektor nyamuk seperti menghilangkan tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat berkembang biakan nyamuk, dan mengenakan pakaian yang melindungi tubuh, menggunakan kelambu berinsektisida, dan menggunakan obat nyamuk atau repelen kulit. Vaksin untuk DBD juga telah berkembang, tetapi ketersediaannya masih terbatas. Penting untuk segera mencari perawatan medis jika seseorang mengalami gejala yang mencurigakan DBD atau DBD, diagnosis dini dan penanganan yang tepat untuk membantu mengurangi risiko komplikasi serius dan mempromosikan pemulihan yang lebih cepat. Khawatir penyakit ini dapat dicegah dengan melakukan 4M+. M yang pertama, menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat penampungan air di kulkas dan dispenser agar telur nyamuk Aedes mati. M yang kedua, menutup. Menutup rapat semua wadah air agar nyamuk Aedes tidak dapat masuk dan bertelur. M yang ketiga, mendaur ulang. Barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas, kaleng bekas, botol bekas agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. M yang keempat, memantau semua wadah air yang berpotensi sebagai pembiakan nyamuk Aedes. Plus, tidak menggantung pakaian, memelihara ikan cupang, hindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion atau pasang kelambu, dan taburkan larva sida pada wadah penampungan air. Penting untuk segera mencari perawatan medis jika seseorang mengalami gejala yang mencurigakan DBD atau DBD, diagnosis dini dan penanganan yang tepat untuk membantu mengurangi risiko komplikasi serius dan mempromosikan pemulihan yang lebih cepat. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue. Anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus Anda lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah, agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di... Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.